Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 soal TPS pengetahuan kuantitatif yang soal-soalnya saya dapat dari akun Twitter dan akun Facebook marsiajar.id di Facebook atau di Twitter marsiajar.id atau marsiajar.id. Nah, di sini kita akan membahas 5 soal berbahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ingin melihat soal lain atau pembahasan soal lain, bisa ditonton video-video sebelumnya juga. Nah, biasanya di setiap deskripsi link disediakan juga bentuk PDF-nya untuk teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu, baru dilihat pembahasannya secara bersama. Oke, terima kasih. Mohon bantuan juga untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Nah, dikatakan di sini, kita artikan dulu bahasa keren dalam bahasa Inggris. Rata-rata sebuah integer dari 200 sampai 400 dan kemudian dari 50 ke 100. Nah, is how much greater? Nah, yang si 200 sampai 400 itu berapa besar? Berapanya lebih besar dari 50 sampai 100 rata-ratanya? Nah, bagaimana kita cara mencari rata-rata dari 200 sampai 400? Berarti itu kan datanya itu seperti ini. D1 misalnya 200, kemudian 201, kemudian 202 sampai 400. Nah, ini sebenarnya berapa rata-ratanya? Kita misalkan saja X bar. X bar itu berarti penjumlahan semua bilangan ini. Ini kan merupakan eh, aritmatika seperti itu. Kita bisa menghitungnya dengan n per 2 tambah 2a tambah n kurang 1 beda, atau karena ini ujungnya dikasih tahu a tambah un. Nah, kemudian dibagi n karena jumlahnya n seperti itu. Nah, n ini berapa? 200 sampai 400 itu sebenarnya ada berapa sih? Ada 201. 201 per 2, a-nya 200, kemudian UN-nya atau suku terakhirnya itu 400. Kemudian dibagi 201. Nah, 201-nya bisa dicoret. Jadi 200 tambah 400 itu 600. 600 per 2. Atau hasilnya sama dengan 300. Nah, inilah rata-rata dari bilangan 200 ke 400. Nah, kemudian bilang yang kedua yang mau kita bandingkan misalnya D2. Dari 50 sampai 100. Nah, itu seperti apa? Sama, misalnya saja kita buat Y bar N per 2. Nah, N ini berapa? N itu ada 51. Per 2, 50 tambah 100 per N. N-nya itu 51. Nah, nanti N-nya habis, jadi 100 tambah 50, 150 per 2. Atau hasilnya sama dengan 75. Nah, ditanya, yang pertama ini lebih besar berapa dari yang kedua? Ya, tinggal selisihnya berarti. Itu sama saja dengan ditanyakan selisihnya. Berarti X bar kurangi Y bar sama dengan 300 kurang 75. Nah, itu sama dengan 225. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 225 atau D. Dol. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas, teman-teman. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal kedua dikatakan, N hari belakangan, rata-rata dari sebuah produksi perusahaan adalah 50 unit. Nah, hari ini produksinya 90. Rata-ratanya ternyata naik jadi 55. Maka sebenarnya berapa hari belakangan yang dihitung itu sebenarnya? N di situ N itu berapa? Seperti itu. Nah, kita misalkan saja rata-ratanya itu kan 50. 50 itu kan berarti dari jumlah total produksi atau jumlah total produksi kita buat X per N itu kan banyaknya hari. Ini total produksi. Total produksi.
N itu banyak hari. Total hari. Seperti itu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berarti total produksinya itu kita bisa kali silang. X sama dengan 50N. Nah, yang ditanyakan adalah berapa hari? N itu ditanya. Nah, di kalimat kedua dikasih tahu, hari ini produksinya 90. Rata-ratanya jadi 55. Berarti 55 itu adalah produksi kemarin, X ditambah yang hari ini, itu 90, per N tambah 1. Karena total harinya kan dari yang kemarin tambah hari ini 1. Nah, ini ada X dan N. Nanti tidak akan selesai, karena kita ada dua variabel yang tidak diketahui. Nah, kita ternyata dapati X itu sama dengan 50N. Maka si X ini kita ubah jadi 50N. 55 sama dengan 50N tambah 90 per N tambah 1. Atau kita kali silang, 55N tambah 55 sama dengan 50N tambah 90. Nah, kita pindah ruaskan, 55N kurang 50N jadi 5N. 90 kurang 55 itu 35. Nah, kita bagi N sama dengan 35 per 5 atau sama dengan 7. Jadi jawabannya E. Jadi N itu 7. Berarti 7 hari kebelakangan lah. Si produksinya itu 50 unit per hari. Nah, ditambah hari ini, hari ke-8, produksinya 90 unit, rata-ratanya jadi 55. Seperti itu, teman-teman. Jadi, saya rasa juga cukup jelas untuk soal ini. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini di soal dikatakan ada 150 rumah di sebuah komplek atau yang ingin dibangun lah. Nah, 60%-nya itu memiliki AC. 50%-nya memiliki sunporch. Dan 30%-nya memiliki swimming pool. Nah, 5 dari rumah itu memiliki ketiganya. Dan 5 tidak memiliki ketiganya. Jadi caranya itu kita buat dalam bentuk diagram Venn. Nanti seperti apa bentuknya? Seperti ini. Jadi ada rumah yang memiliki ketiganya itu 5 di tengah. Yang diiris semua ini. Ini berarti dia memiliki ketiganya. Ada rumah yang tidak memiliki ketiganya itu di luar. Ini yang 5 di sini. Terus ada rumah yang hanya memiliki sunport saja, ada rumah memiliki AC saja, dan ada rumah memiliki swimming pool saja. Dan ada rumah memiliki 2 di antara 3. Seperti itu, teman-teman. Nah, dikatakan 60% itu memiliki AC. Si AC itu 60%. 60% dari 150. Itu apa? Kali 60%, sorry. 60% itu 60 per 100. 60 per 100 dikali 150. Atau jika dikalikan, dapatnya 90. Nah, yang AC itu, yang memiliki AC itu yang mana aja sih sebenarnya? AC ada A, ditambah E, ditambah D, tambah 5. Ini memiliki AC. Ini yang memiliki AC. Semua rumah memiliki AC. Ini sama dengan 90. Nah, ini kita bisa pindah jadi A tambah E tambah D sama dengan 85. Nah, ini persamaan 1 kita dapat. Terus persamaan 2 yang memiliki sunport saja 50%. SP sunport. 50% dari 150 itu 75. Nah, 75 ini apa aja? C tambah D tambah F tambah 5. Atau C tambah D tambah F sama dengan 75 kurang 5 sama dengan 70. Ini persamaan kedua kita dapat. Nah, kemudian yang memiliki swimming pool, swimming pool, SW, 30%. 30% dari 150 adalah 45. 45 itu swimming pool, B tambah E tambah F. F itu hasilnya adalah 45 dikurang 5. Atau sama dengan 40. Nah, seperti itu. Lalu apalagi kita dapatkan?
Nah, kita dapatkan penjumlahan ini semua. A tambah B tambah E tambah F tambah D tambah C. Ini sama dengan 150 dikurangi 5 yang memiliki ketiganya yang kita ketahui, dikurangi 5 yang tidak memiliki ketiganya. Jadi ini sama dengan 140. Nah, jadi kita memiliki 4 buah persamaan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rumah yang memiliki tepat 2 fasilitas. Berarti itu yang si D, si E, dan si F. Penjumlahannya. D tambah E tambah F itu berapa? Itu sebenarnya ditanyakan oleh soal. Nah, bagaimana kita mencarinya? Apakah kita perlu mencari berapa nilai A, B, C, D, E, dan F? Tentu saja tidak, teman. Jadi kita tidak perlu mencari satu persatu berapa hasilnya. Jadi kita memanfaatkan saja apa yang dikasih tahu, info yang dikasih tahu di soal. Seperti itu. Kita manfaatkan info yang ada di soal. Nah, nanti kita bisa melakukan penjumlahan. Penjumlahan dari apa? Jadi yang kita lakukan adalah penjumlahan dari ini. Dari 3 persamaan ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Kita lakukan penjumlahan dari situ. Apa aja itu tadi persamaannya? A tambah E tambah D sama dengan 85. Kemudian C tambah D tambah F sama dengan 70. Kemudian B tambah E tambah F sama dengan 40. Nah, jika kita jumlahkan, dapat adalah A tambah B tambah C tambah 2D tambah 2E tambah 2E tambah 2F sama dengan 85 tambah 70 tambah 40. 195. Seperti itu. Kemudian kita memiliki A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Ini hasilnya sama dengan 140. Jika kita kurangkan, ini A-nya habis, B-nya habis, C-nya habis. 2D kurang D jadi D, 2E tambah E jadi E, 2F kurang F jadi F. Dikurangkan 195 kurang 140, hasilnya 55. Nah, D tambah E tambah F itu 55. Nah, itu yang ditanyakan. Yang hanya memiliki tepat 2 fasilitas, D tambah E tambah F. Jadi hasilnya itu adalah 55 soal ini. Seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas ya. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah berapa susunan yang bisa kita lakukan dari kata education. Nah, tapi huruf vokal ini menempati posisi ganjil. Nah, pertama education. Education ini ada huruf vokalnya ada berapa sih? Ini perlu kita lihat dulu ada berapa huruf vokal yang terdapat di kata education. Ini vokal 1, U vokal 2, A vokal 3, I vokal 4, O vokal 5. Ternyata vokalnya itu ada 5, konsonannya berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 konsonan. Nah, ditanyakan adalah posisi yang di syaratnya itu adalah posisi vokal itu harus diganjil. 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ini terdiri dari 9 huruf. Berarti vokal itu harus di sini. Vokal 1 ganjil, vokal 2, vokal 3, vokal 4, vokal 5. Di tengah-tengahnya itu berarti harus konsonan yang menempati posisi genap. Konsonan 1, konsonan 2, konsonan 3, konsonan 4. Nah, vokal 1 yang bisa menempati itu ada 5. Kemudian vokal 2 ada 4, vokal 3 ada 3, vokal 4 ada 2, vokal 5 ada 1. Karena dia hanya boleh dipakai sekali. Kemudian sini ada 4, konsonan 1 kan ada 4, kemudian vokal 1 jadi 3. Nah, banyak susunannya itu adalah n susunan sama dengan 5 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Setelah kita kalikan hasilnya adalah 5 faktorial itu 120, kemudian 4 faktorial 24.
atau setelah kita kalikan lagi hasil akhirnya 2880. Jadi jawabannya seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup jelas ya untuk soal ini. Soal-soal seperti ini saya rasa cukup jelas. Jadi jawabannya itu adalah E. Kita bisa lanjut ke soal terakhir dalam video ini. Nah, ini bagaimana? Ini X kuadrat kurang X hasilnya negatif atau kurang dari 0. Yang ditanya nilai X yang mungkin itu dalam rentang apa sih? Ya ini, X kuadrat kurang 2. Kurang X. Terus, yang ditanya itu adalah X kuadrat kurang 2 itu, ini bagaimana caranya? Nah, ini kita misalkan jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Ini kan bisa dijabarkan menjadi A tambah B atau A kurang B. Nah, kalau A-nya itu X, B-nya itu 2, berarti jadi X tambah akar 2 kali X kurang akar 2. Nah, cara mengetahui diantara atau gimana sih? Itu cara mengetahuinya adalah kita buat dalam garis bilangan. Terus bulat sini, kalau dia sama dengan, ada sama dengannya berarti bulat penuh. Kalau dia tidak sama dengan berarti bulat kosong saja. Sini min akar 2, sini akar 2. Terus yang kita lakukan adalah uji titik, salah satu titik saja. Misalnya 0. Jika kita masukkan X-nya itu 0, berarti sini akar 2, sini min akar 2, jadi min 2. Min 2 itu kan kurang dari 0. Hasilnya minus, kurang dari 0. Berarti situnya positif. Nah, min 2 itu kan kurang dari 0. Berarti memenuhi. Atau itulah yang diminta soal. Kita mencari X berapa yang memenuhi persamaan ini. Jadi menggunakan garis bilangan, ternyata yang memenuhi itu adalah X di antara min akar 2 dan akar 2. Jadi yang benar itu ini. Atau di pilihan, kita bisa melihat pilihan yang benar itu adalah C. Oke? Seperti itu cara mengerjakan soalnya. Ya, kita faktorkan dulu. Kemudian kita cari di garis bilangan. Oke, demikianlah teman-teman video pembahasan atau pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga semakin bertambah ilmunya lagi. Diperbanyak lagi latihannya teman-teman. Jika masih ada kebingungan atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditinggalkan di kolom komentar. Atau juga bisa memberi pesan atau mengirim pesan ke marsiajar.id. Di Facebook, di Instagram juga ada, dan di Twitter, tapi di Twitter tanpa titik, jadi marsiajar ID. Langsung saja digabung. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Mohon bantuannya juga untuk share, like, dan jangan lupa untuk subscribe dan agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, tetap semangat teman-teman. Salam pejuang. Terima kasih.